Halo semuanya, perkenalkan saya Dini Rahmawati dari UPN Veteran Jakarta dengan NIM 2210511093. Yang terhormat, Bapak Adrezo selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan proyek tugas Praktikum Sistem Basis Data yang berjudul Implementasi Sistem Pengelolaan Database pada Penjualan Toko Roti Bread NG. Dan toko Bread NG sendiri merupakan nama brand yang saya buat khusus untuk project ini. Nah, apa yang akan kita bahas dalam project ini? Oke, kita akan melihat berbagai materi dan fungsi yang terdapat di dalam MySQL. Jadi, saya membuat satu database penjualan dan mengimplementasikan beberapa fungsi dan query yang ada di MySQL. Jika kita lihat dari daftar isinya, di sini ada banyak materi yang diklasifikasikan menjadi 10 bagian, dan nantinya saya akan menjelaskan beberapa kasus yang saya buat di setiap bagian tersebut. Mari kita langsung aja ke bagian A, yaitu sistem database pada toko roti Bread NG. Nah, toko Bread NG itu merupakan toko roti yang menyediakan berbagai varian roti serta beberapa dessert. Referensi menu ini diambil dari menunya Holland Bakery, dan database ini bertujuan untuk mengatur data penjualan pada toko. Dan di sini terdapat 5 tabel pada database, yaitu tabel member, tabel transaksi, tabel order details, tabel menu, dan tabel produksi. Nah, berikut ini adalah rancangan ERD pada database-nya. Tujuan dari database ini adalah untuk melacak penjualan, menganalisis data penjualan, mengelola stok roti, dan mengelola informasi pelanggan. Dan berikut adalah tabel-tabel yang sudah dibuat. Di sini pertama ada tabel member, yaitu fungsinya untuk menyimpan data pelanggan. Ini ada deskripsi tabelnya. Lalu yang kedua ada tabel transaksi untuk menyimpan data transaksi penjualan. Lalu yang ketiga, ada tabel order details untuk menyimpan detail pesanan. Setelah itu, di bawahnya ini ada tabel menu yang fungsinya itu untuk menyimpan data menu. Lalu yang kelima, yang terakhir, di tabel kelima ini ada tabel produksi, dan tabel produksi ini digunakan untuk menyimpan data produksi pada roti. Nah, setelah kita membahas tentang tabel-tabel apa sih yang ada di dalam database ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa kasus yang sudah saya buat, mulai dari yang pertama yaitu implementasi date string, implementasi date function, string function, dan juga math function. Dari date function sendiri, pastinya ada banyak fungsi-fungsi lain, tapi di kasus ini, saya akan menjelaskan kasus yang saya buat menggunakan date add. Nah, di sini fungsi date add itu digunakan untuk menambahkan interval ke tanggal, atau bisa dibilang di sini kita nambahin jumlah hari ke dalam tanggal. Lalu fungsi ini akan melakukan perhitungan pada tanggal. Nah, pada kasus ini, fungsi date add itu digunakan untuk mengetahui tanggal kadaluarsa dari roti dengan tanggal produksi dan interval masa konsumsi. Nih, kalau kita lihat dari tabel digunakan, jadi di sini ada tanggal produksinya roti itu kapan, dan sebelahnya itu ada masa konsumsinya. Untuk roti itu sih bisa bertahan selama berapa hari. Ini udah masing-masing menu itu udah masa konsumsinya berbeda-beda. Makanya di fungsi .add ini kita bisa mengetahui kapan sih tanggal kadaluarsa dari roti tersebut. Atau di sini kan kita nggak cuma jual roti, tapi ada berbagai varian dessert lainnya, dari brownies atau yang kue-kue lainnya. Jadi gimana sih query-nya? Query-nya itu kita di sini menampilkan kode menunya juga ya. Makanya kita pilih di sini query-nya select kode menu. Lalu sebelahnya di sini ada kita tambahin fungsi .add yang di dalamnya itu adalah tanggal produksi. Jadi di awal itu dimulai dari tanggalnya. Setelah itu kita kasih koma untuk memasukkan intervalnya. Nah, intervalnya itu pasti kan kita mau menambahkan jumlah harinya ya. Jumlah harinya itu kita tinggal tambahin interval masa konsumsi day. Nah, kita namain jadi kadaluarsa, dan setelah itu hasilnya akan keluar seperti ini.
Jadi yang tanggal kadaluarsa ini untuk masing-masing menu ini udah tersedia tanggal kadaluarsanya di sini. Kalau menurut saya mungkin seharusnya tanggal ini sudah masuk ke dalam produksi supaya kita nggak perlu lagi untuk membuat ad-nya sendiri. Nah, itu dari date function sendiri. Bisa kita lihat di sini ada date format, ada extract juga, dan ini ada juga daemon year. Dan sebenarnya masih banyak banget date function, tapi ini adalah beberapa yang ada di project saya, dan tadi yang saya bahas hanya satu yaitu date add. Dan dari string function, saya akan membahas satu contoh juga. Di sini yang pertama ada concat. Dari function ini, dari string function di sini ada concat yang fungsinya itu untuk menggabungkan dua atau lebih string menjadi satu. Nah, pada kasus ini, fungsi concat sendiri digunakan untuk membuat link Instagram dari data Instagram pada member, sehingga kita lebih mudah melihat Instagram para member juga. Nah, di sini query-nya lebih mudah, seperti yang kita tahu kalau kita mau mengakses Instagram sendiri, kita tinggal ini kalau aksesnya ini kita tinggal www.instagram.com, terus di sini ada slash-nya, lalu slash-nya itu biasanya kita tambahkan yang sama username Instagram kita. Di sini dari kita tambahkan Instagram member, sehingga kita tambahin juga di sini ada nama membernya. Jadi select nama member supaya kita tahu ini link Instagram dari member siapa aja. Karena seperti yang kita tahu kalau misalnya nama-nama Instagram itu kan kadang nggak harus sama nama aslinya. Jadi kita kasih keterangan di sininya ada nama member. Oke, jadi lebih mudah sih kita tinggal masukin kita mau gabungin apa, dan jangan lupa juga uh, kalau misalnya yang mau digabungkan merupakan string, makanya kita harus tambahin tanda kutip di sini. Sedangkan kalau itu adalah variabel atau nama kolomnya apa, tinggal tambahin seperti ini aja, nggak usah pakai tanda kutip. Oke, ini masih ada dari string function sendiri. Di sini di project saya ini ada lower, replace, substring index, reverse, dan sebenarnya masih banyak lagi. Dan sebenarnya juga di sini masih ada math function, tapi karena dari function sendiri udah ada dua yang dibahas, jadi saya mau langsung aja ke bagian kedua, yaitu tentang SQL calls. Nah, yang akan saya bahas di sini pertama itu adalah tentang calls. Calls itu digunakan untuk mengganti nilai nol pada tidak nilai nol pada suatu data ya. Jadi pada kasus ini calls itu digunakan untuk mengubah nilai nol pada kolom status, sehingga pada tabel nilai nol dapat ditampilkan menjadi nilai kosong. Ya, oke, jadi di sini udah ada dari tabel menu sendiri, ini udah saya ubah statusnya beberapa nih di kode menu 201 dan 202. Statusnya itu nol, kita nggak tahu statusnya seperti apa, apakah belum disetting atau gimana, tapi kita akan ubah mengganti nilai nol ini menggunakan calls. Nah, query-nya itu seperti apa? Jadi kita mau nampilin kode menu, nama menu, varian, harga menu, dan status new. Kita tambahin ini status new. Intinya kita sebenarnya bikin daftar menu juga, tapi statusnya itu kita bikin status yang baru, yang bikin dia tuh bukan dalam bentuk nol, supaya kan kita kalau misalnya berbicara tentang data, kita nggak cuma menjelaskan kepada orang yang sesama ngerti juga tentang database, tapi kita juga harus membuat penjelasan yang bisa mudah dimengerti oleh orang lain juga. Makanya polis ini berguna juga untuk orang-orang yang nggak tahu apa itu null ya. Jadi di sini kita tinggal select kode menu, nama menu, varian, harga menu. Namun di sini kita tambahin calls status diubah menjadi kosong. Jadi yang pertama itu adalah kolom apa yang mau kita ganti.
nilai nulnya, terus setelah itu baru kita kasih string, apa sih string yang mau kita kasih di dalam nilai nul tersebut. Di sini aku kasih kosong, supaya lebih memberikan keterangan bahwa menu tersebut kosong atau tidak ada. Sebagai status new from menu, sama seperti biasa. Dan ini hasilnya, yang tadinya awalnya nilainya 0, sekarang jadi kosong keterangannya. Dan di SQL College ini juga membahas tentang greatest and least, dan juga is null. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya membahas yang bagian college aja. Lalu, kita lanjut. Selanjutnya itu ada kita implementasi penguncian tabel. Di sini ada dua macam log table, yaitu log table read dan yang satu lagi log table write. Dari dua jenis tersebut sebenarnya hanya ada sedikit perbedaan, dan saya di sini akan membahas kasus yang menggunakan log table write saja. Nah, log table write digunakan untuk mengunci suatu tabel agar tidak terjadi kesalahan saat memanipulasi data secara bersamaan pada sesi yang lain. Pada kasus ini, log table write digunakan supaya proses transaksi tidak terjadi kesalahan apabila pada sesi satu proses transaksi yang dilakukan secara langsung melalui toko, dan sesi 2 dilakukan untuk proses transaksi pemesanan secara online. Sehingga setelah melakukan log table write pada sesi 1 dapat melakukan manipulasi dan sesi lainnya dapat manipulasi data dalam keadaan rating. Jadi intinya yang sesi 2 nantinya mereka nggak bisa manipulasi data atau insert data, karena yang bisa insert data atau manipulasi data itu hanya di sesi 1. Kita lihat aja contohnya di sini. Di sini kalau kita lihat udah ada connection yang, udah ada connection yang kita pakai, yaitu connection yang 10 dan juga 11. Nah, pada connection yang 10 kita lakukan log table order details. Setelah itu kita lakukan manipulasi data, kita lakukan insert data ke dalam table order detail sendiri. Di sini udah ada dua data dan keterangannya adalah query okay, yang berarti datanya itu sudah diproses dan sudah masuk ke dalam tabelnya. Sedangkan di sesi 2 kita bakalan melakukan insert data juga, namun di sini keterangannya ini, di sini kita malah yang terjadi adalah malah kondisi waiting, sehingga pada sesi 2 itu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena di sesi 1 itu kita udah log table, jadi kita nggak bisa mengakses itu. Dan setelah itu kalau kita udah melakukan unlock table di sini, maka yang terjadi adalah, tadi kita ngebahasnya di order details, jadi yang terjadi adalah nih, data pada order detail sendiri yang di sesi 2, ini kan di 234, di nomor transaksi 234 kode menu 106. Di sini kalau kita lihat setelah dibuka, mereka datanya akan masuk ke sini, ke dalam tabelnya. Oke, langsung kita lanjut ke yang keempat, yaitu implementasi perintah transaction control language. Atau nanti kita bakalan bahas tentang commit dan rollback, dan juga ada satu lagi save point. Jadi ini bakalan kita bahas tiga-tiganya secara bersamaan. Nah, kasusnya apa sih ini? Jadi pada kasus ini penerapan commit, rollback, dan save point digunakan pada proses transaksi. Save point digunakan untuk menyimpan data yang dimanipulasi. Pada kasus ini, setiap data yang masuk memiliki save point-nya masing-masing, sehingga apabila customer ingin membatalkan roti yang dipesan, maka kita bisa menggunakan rollback to save point agar proses manipulasi bisa dihilangkan. Apabila transaksi sudah selesai, maka kita menggunakan commit. Setelah dilakukan commit, maka data akan tersimpan dan tidak dapat melakukan rollback. Kalau kurang jelas dari deskripsi case-nya, kasusnya, kita lihat langsung aja, lihat ke implementasinya langsung ya. Nah, lalu kita lihat di sini, pertama kita
menonaktifkan setting auto commit-nya menjadi 0 supaya, karena sebenarnya kan kalau di MySQL itu saat kita udah pertama menggunakan itu set auto commit-nya itu udah nyala, sehingga kalau misalnya kita exit pun data yang udah kita masukin tuh bakalan ke save. Tapi kita di sini karena kita mau menggunakan TCL, kita set auto commit-nya itu menjadi 0 dulu atau kita nonaktifkan dulu. Nah, setelah itu untuk memulai perintah TCL ini kita mulai dari start transaction, lalu kita manipulasi, kita insert data ke order detail. Jadi kita bakalan akan menggunakan tabel order detail, dan di sini emang tabel order detailsnya agak beda sama tabel awal di tabel order details, karena di sini emang di versi yang masih hanya satu aja, karena di setelah ini baru kita masukin data-datanya setelah melakukan transaction sendiri. Nah, tadi setelah transaction kita insert data, di sini udah query oke. Lalu kita menerapkan query save point, dengan kita namain nama save point-nya transaksi 1. Lalu kita insert data lagi, kita save point lagi menjadi transaksi 2, kita lakukan lagi insert data, dan kita lakukan save point yang ketiga. Nah, setelah itu kita coba cek terlebih dahulu apa yang terjadi pada tabel order details. Di sini semua ketiga datanya itu udah masuk ke sini. Tapi karena kita masih dalam proses transaksi, maka kita bisa melakukan rollback. Jadi di sini kita coba rollback to transaksi kedua. Yang terjadi adalah ketika kita select from order details, maka data yang terakhir itu mereka udah nggak ada atau kehapus. Kenapa hal ini terjadi? Coba kita cek di save point transaksi 2. Ini kita sampai sini aja. Save point transaksi 2, di bawahnya kita melakukan manipulasi insert data, sehingga yang setelah transaksi save point transaksi 2 itu datanya itu nggak ke save karena kita rollback tadi di save point kedua. Setelah itu kita coba masukin lagi ya datanya. Kita masukin satu data lagi, dan kita lihat di sini udah ada 4 data. Jadinya setelah itu baru kita lakukan commit. Nah, setelah melakukan commit, maka transaksi yang tadi itu disimpan dan dianggap selesai. Sehingga ketika kita melakukan rollback lagi pada save point transaksi 1, di sini dinyatakan save point-nya itu sudah tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas kasus pada materi store procedure. Dan nanti untuk store procedure ini akan ada banyak macamnya dan akan saya bahas beberapa. Oke, di implementasi store procedure yang satu ini, di sini ada store procedure yang biasa, dan juga ada kalau kita lihat bawahnya ada yang menggunakan variabel dan juga menggunakan parameter. Dan saya akan membahas bagian yang paling atas aja untuk di materi store procedure 1. Nah, tabel yang kita gunakan dalam tabel yang kita gunakan di sini adalah menggunakan tabel diskon. Jadi sebenarnya tabel diskon itu sebelumnya sudah saya buat ketika saya membuat kasus greatest and least pada materi SQL call list. Nah, coba. Nah, di sini saya membuat tabel diskon ini sebenarnya dari tabel menu, tapi kita membuat view, bukan membuat tabel baru, tapi kita membuat tabel view yang udah kita atur. Di sini misalnya diskonnya juga udah kita atur mulai dari diskon yang pertama, diskon 30%, dan juga diskon 40%. Di sini udah dilakukan perhitungan secara otomatis saat kita membuat view-nya itu sendiri. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang tadi. Oke, ini sederhana aja. Pada kasus ini, store procedure digunakan untuk menjabarkan dan menambahkan daftar harga menu yang telah didiskon.
Dan di prosedur ini, di dalamnya terdiri dari dua tabel di mana harganya berubah menjadi harga yang telah didiskon menjadi 30% dan juga 40%. Jadi kita akan nampilin dua harga di dalam prosedur. Jadi ketika kita manggil prosedur ini, kita akan memanggil daftar diskon, tapi daftar diskonnya ini emang agak terpisah, nggak sama kayak yang di tabel diskon yang awal. Jadi ini kan di tabel diskon awal ini diskon yang 30% dan 40% ini udah tergabung, tapi di prosedur ini kita akan memisahkan kedua harga tersebut dan semuanya, dan ini udah kepisah-pisah. Gimana sih query-nya? Oke, awal-awal untuk membuat prosedur sendiri, kita kan pasti akan menggunakan titik koma di dalam prosedur itu sendiri, sehingga kita akan merubah delimiternya dulu. Di sini delimiternya saya ubah menjadi garis miring 2, jadi kita ubah dulu delimiter garis miring 2, baru kita create prosedur namanya harga diskon. Di sini ada begin. Lalu di sini ada dua tabel yang ingin kita tampilkan, makanya kita di sini pertama select semuanya, tapi di sini bedanya 30%, yang kedua kita select dengan harga diskon 40 from diskon. Jadi yang ini masih sederhana aja dari prosedur itu sendiri, dan di sini diakhiri dengan N, lalu kita kasih garis miring 2 itu sebagai tanda kita sudah selesai memasukkan query-nya. Jadi supaya kita bisa dijalankan query-nya. Oke, ini udah query oke. Kita ubah dulu delimiternya menjadi titik koma kembali. Lalu kita panggil prosedurnya dengan call harga diskon. Setelah kita panggil, di sini akan ada dua tabel yang akan muncul secara bersamaan, tapi ini karena kita masukin ke dalam file PDF-nya, jadinya saya buat terpisah, tapi sebenarnya kalau kita jalankan prosedurnya nanti langsung secara bersamaan dua-duanya akan ditampilkan. Oke, di sini udah ada daftar menu yang udah didiskon 30%, yang kedua ini ada harga menu yang udah didiskon 40%. Nah, ini berguna banget ketika kita udah ada campaign diskon, jadi kita buat melihat harga diskon itu jauh lebih mudah di sini. Oke, ini yang kedua ada sebenarnya menggunakan variabel, dan yang ketiga ini ada parameter. Tapi kita akan bahas yang di implementasi store procedure yang kedua menggunakan if case, karena di sini nantinya kita akan membahas juga tentang store procedure yang menggunakan variabel ataupun parameter. Di sini yang kedua sebenarnya kita mengimplementasikan statement, kita menggunakan conditional statement. Di sini ada conditional statement if dan juga case, dan yang mau saya bahas adalah yang menggunakan conditional statement yang case. Nah, pada conditional statement case sendiri, di sini store procedure digunakan untuk melakukan pengecekan status kadaluarsa dari suatu menu, dan program akan menentukan tanggal kadaluarsa menggunakan fungsi dateAdd dan fungsi forDate untuk menentukan tanggal sekarang. Pada program ini, user bisa melakukan store procedure dengan menggunakan parameter kode menu untuk melakukan pengecekan status kadaluarsa pada suatu menu. Jadi di sini seperti yang tadi aku bilang, di sini kita akan menggunakan variabel juga, dan bahkan di sini juga udah ada parameternya dalam pembuatan store procedure ini. Nah, ini agak beda sama yang tadi. Kalau kita tadi ada pembahasan di date function, kita udah ngebahas di dateAdd untuk menentukan kapan sih tanggal kadaluarsanya. Di sini agak ini beda dari yang tadi, karena yang di sini adalah kita menentukan, kita mencari tahu apakah menu itu udah expired atau belum gitu. Coba kita lihat aja ke query-nya. Maka kita lihat di query-nya, di sini kita buat jangan lupa untuk delimiter dan kita create procedure cek kadaluarsa, dan di sini di dalam parameternya kita masukin parameter in kode menu dengan tipe data karakter sejumlah 3. Ini udah kayak biasa begin, dan ini di declare ini
kita mendeklarasikan yang namanya variabel. Jadi kita deklarasiin variabel dari status produk dengan tipe data varchar. Nah, pertama-tama kita ambil dulu query-nya akan seperti ini. Select case when date at, oke, kita date at function, tanggal produksi, interval masa konsumsi, day, kurang dari quote date. Jadi quote date itu akan menampilkan tanggal saat ini, tanggal ketika kita memasukkan query. Jadi ketika tanggal expirednya kurang dari tanggal hari ini, maka kita kasih keterangan bahwa produknya expired. Sedangkan kalau tidak memenuhi case ini, maka akan menghasilkan belum expired. Lalu kita akhiri end into status produk. Jadi dari conditional statement case ini kita bakalan masukin yang tadi nih, keterangan expired atau belum expirednya ke dalam variabel yang udah kita buat, yaitu status produk. Lalu karena kita menggunakan tabel produksi, maka from produksi where kode menu sama dengan kode menu. Nah, jadi kenapa dia namanya seperti ini? Di sini ada kode menu sesuai dengan tadi parameter yang kita masukin. Jadi nama parameternya itu kita bisa berubah-ubah, bisa aja kita namanya KDE menu, jadi bisa sesuaikan. Makanya ini kita masukin di mana kode menunya itu sama dengan parameter yang kita masukin di sini. Tapi kita kasih limit dulu 1 karena nggak semua tanggal kan kita pilih, jadi kita kasih limit 1 supaya query-nya itu juga jalan. Lalu apa sih yang akan kita tampilkan? Yang kita tampilkan ketika kita melakukan pengecekan kadaluarsa adalah status produknya. Maka kita kasih di sini select status produk. Ketika kita panggil prosedurnya, maka kita kasih parameter. Misalnya kita mau kasih parameter kode menu yang 101 tadi tentang roti coklat kalau nggak salah ya. Jadi kita masukin cek kadaluarsa kode menu 101, maka statusnya adalah sudah expired. Jadi di sini untuk mencari tahu keterangan dari itu sendiri. Oke. Next, di store prosedur yang ketiga, kita menambahkan perulangan loop, while, dan repeat. Dan di sini saya akan membahas prosedur dengan perulangan while. Tabel yang akan kita gunakan nanti ada tabel transaksi dan juga tabel member. Dan pada kasus ini store prosedur yang akan kita buat dengan perulangan while itu digunakan untuk membuat pesan teks broadcast untuk member yang melakukan transaksi lebih dari 100.000 untuk mendapatkan voucher cashback 10.000 dengan minimal belanja 50.000. Nah, kalau kita lihat terlebih dahulu di sini, kalau kita lihat total dari transaksinya, di sini ada member 23001 dan juga member 23004 yang melebihi pembelian belanja lebih dari 100.000. Lalu kita langsung buat aja prosedurnya seperti apa. Oke, ini emang kalau menggunakan loop dalam deklarasinya agak banyak karena kita juga pakai kursor. Kalau kita lihat di sini, pertama seperti biasa di limiter kita create prosedur voucher. Kita mendeklarasikan variabel down untuk keterangan false. Nanti jadi kita di kursor itu bakalan ada keterangan apakah itu true atau false. Lalu di sini ada deklarasi nama member, kode member, TTL sebagai total, TGL sebagai tanggal. Dan juga jangan lupa karena kita menggunakan loop, kita harus deklarasiin kursor untuk select nama member, kode member, total from member, dan kita juga nggak cuma dari tabel member, jadi kita melakukan join pada tabel transaksi, makanya di from member, join transaksi, di mana kode member pada tabel member itu sama dengan
kode member pada tabel transaksi. Dan ketika kita deklarasikan continue handler for not found set down sama dengan true. Lalu kita mulai aja kursornya, kita buka kursor. Di sini while not done, do fetch core into member, dan TTL. Jadi di sini nama member yang udah kita buat kursornya di awal kita masukin ke variabel yang udah kita buat dulu. Lalu kita menggunakan statement if. Jika totalnya itu lebih dari 100.000, maka set vouchernya adalah cashback 10.000 minimal belanja 50.000. Lalu kita tambahin aja di sini kita pakai string function yaitu concat. Jadi kita kasih text broadcast-nya itu mau seperti apa. Pertama kita buat selamat, lalu variabel nama member dengan kode member, kita kasih variabel kode membernya mendapatkan voucher. Nah, vouchernya tadi apa? Kita udah set vouchernya itu adalah cashback 10.000 minimal belanja 50.000 as text. Jadi kita namain kolomnya itu text dan udah deh, setelah kita melakukan perulangan while, jangan lupa kita tutup and while, lalu kita tutup juga kursornya dengan close curly. Lalu selesai, very okay, kita ganti delimiternya, lalu setelah kita lakukan pemanggilan pada prosedur, hasilnya akan seperti ini. Seperti yang tadi kita udah tahu, ada dua member yang memiliki total transaksi itu lebih dari 100.000. Makanya di sini data yang ditampilkan itu ada dua. Maka teks broadcast-nya akan menjadi seperti ini. Selamat, Bumi Rahmawati dengan kode member 23001 mendapatkan voucher cashback 10.000 minimal belanja 50.000. Makanya tadi kita juga membutuhkan gunakan join untuk menggabungkan dua tabel supaya kita tahu nama dari membernya itu. Di sini selain ada loop dan while juga ada perulangan repeat. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke yang ke-8 yaitu store function. Di store function ini saya akan membahas satu contoh karena sebenarnya ini emang cuma ada satu contoh. Jadi kita bakal bahas implementasi store function. Di sini kita ada dua tabel yang digunakan pada kasus ini, yaitu tabel order details dan juga tabel menu. Ada tiga ternyata, dan juga tabel transaksi. Nanti mereka akan saling berhubungan. Makanya kalau di penjelasannya, kita deskripsinya, pada kasus store function dibuat untuk menampilkan nama menu dari kode menu. Jadi seperti yang kita tahu di kode menu itu di bagian order detail ini kan nggak ada nama menunya. Nanti kita akan menampilkan nama menu dari detail order setiap pelanggan itu akan seperti apa. Nah, jadi function ini akan menampilkan semua nama menu yang dipesan per kode transaksinya. Di dalam store function ini dilakukan perulangan loop untuk membaca dan menampilkan semua menu dalam satu string. Dengan menggunakan function ini, kita bisa mudah melihat nama menu apa yang sudah dipesan oleh pelanggan. Nah, berikut ini query-nya. Query-nya cukup panjang karena kita juga menggunakan perulangan. Di sini udah pasti akan menggunakan implementasi kursor dan juga looping. Oke, kita jelasin sebentar. Ini udah seperti biasa kita deklarasiin kode menu, nama menu, semua menu. Jadi semua menu itu akan menjadi tampungan bagi nama-nama menu yang akan ditampilkan nantinya. Lalu ini jangan lupa deklarasi. Ini deklarasinya emang agak banyak karena kita ada tabel menggabungkan tabel order detail dan juga tabel menu juga. Nah, lalu jangan lupa di sini kita set semua menu itu menjadi string kosong, makanya di sini stringnya belum diisi apa-apa, nanti kan bakalan diisi. Jadi kita coba kita masuk ke kursornya. Ini seperti biasa masukin hal-hal yang udah kita masukin ke kursor ke dalam variabel. Lalu di sini ada perulangan if dan maka keluar dari perulangan
Jadi kita akan terus membaca setiap data per barisnya sesuai dengan parameter yang udah kita buat. Oke, jadi di sini di function ini kita namain get nama menu dan dengan parameternya itu nomor transaksi. Jadi nanti kita akan masukin nomor transaksinya berapa, nanti akan ditampilkan apa aja transaksi yang udah dipesan sama pelanggan. Oke, kalau perulangan sudah selesai, kita jangan lupa masukin query return semua menu, karena yang mau kita tampilkan itu adalah semua menu yang tadi udah dilakukan perulangan. Atau kalau kita dari prosedur tadi, kita lakukan select semua menu. Oke, tapi kalau pakai select mungkin hasilnya agak beda. Dan hasilnya seperti apa? Kita coba lihat. Di sini kita udah milih select tanggal pesan, nomor transaksi, kode member, lalu kita masukin function yang tadi, get nama menu dengan detailnya, yaitu nama menu dengan nomor transaksi 231S, menu yang dipesan. Terus kita jangan lupa totalnya berapa from tabel transaksi, makanya tadi kita menggunakan tabel transaksi di mana nomor transaksinya itu adalah 231. Dan ini hasilnya. Menu yang dipesan itu ada roti coklat, roll cake pandan, roti kacang hijau, dan roti kelapa. Jadi ini ada totalnya. Dan kalau kita mau langsung semuanya juga bisa. Jadi di dalam functionnya kita masukin nomor transaksi. Langsung aja kita masukin variabel atau nama kolomnya ke sini. Maka semuanya akan ditampilkan semua transaksi yang udah dibuat saat di dalam tabel order detail. Ini cukup membantu kita dalam melihat menu-menu apa aja yang udah dipesan. Dan ini sebenarnya bentar lagi kok. Kita ada 10 materi dan kita udah sampai ke materi yang ke-9. Nah, trigger sendiri itu menurut saya adalah salah satu yang terpenting dalam sistem database ini. Trigger sendiri itu bisa menimbulkan efek apabila kita memanipulasi suatu data pada tabel dan bisa mempengaruhi tabel lainnya, sehingga sistem akan menjadi lebih efisien. Nah, di sini saya akan membahas beberapa kasus di dalam trigger yang telah saya buat. Mulai dari yang pertama di sini, kasus ini menggunakan trigger after insert. Pada kasus trigger ini digunakan untuk mengurangi stok pada tabel produksi apabila kita melakukan insert pada order detail. Nah, hal ini bisa membantu menjaga konsistensi stok antara kedua tabel dan memastikan bahwa stok roti yang tersedia itu diperbaharui setelah dilakukan transaksi penjualan. Ini yang lebih simpel sih dalam pembuatan triggernya. Kita tinggal create trigger ubah stok. Nama triggernya adalah ubah stok. Jadi setelah kita melakukan insert pada order details, kita akan melakukan update produksi. Di sini kan ada tabel produksi, ada stoknya. Kita akan set stoknya. Stoknya akan dikurangi sama jumlah kuantitinya. Jadi kan kita kuantitinya bisa aja customer pesen kode menu apa, jumlahnya bisa 10 atau berapa, jadi kita kurangin dengan new titik quantity, di mana kode menunya itu sama dengan kode menu yang kita insert nantinya. Oke, lalu trigger saat dijalankan itu akan jadi seperti apa? Oke, kita lihat di sini. Setelah kita melakukan insert into order details, ini akan ada data yang terjadi adalah pada tabel order detail udah pasti kita akan menambahkan data di 233. Lalu kalau kita lihat di tabel produksi, di tabel sebelumnya itu pada kode menu 100.01 stoknya itu ada 15 dan sekarang stoknya udah berkurang jadi 14. Jadi itu akan menyesuaikan dengan quantity yang udah dipesan, jadi kita lebih otomatis dalam data yang melakukan manipulasi atau pengurangan dalam penjualan. Dan yang trigger ini saya akan bahas dua. Di sini juga ada trigger after insert. Nah, pada kasus ini digunakan untuk menghubungkan antara jumlah harga pesanan dari tabel order detail dengan harga dalam tabel transaksi yang dihubungkan melalui nomor transaksi dari setiap tabel. Hal ini digunakan untuk user agar memudahkan proses input dalam menghitung jumlah total dari transaksi pelanggan. Jadi intinya, ini kan ada nomor transaksi 231, ini ada banyak banget order detailnya,
dengan jumlahnya juga. Nah, di sini jumlahnya itu akan ditambahkan secara otomatis hingga di dalam total ini udah akan ke-save berapa-berapanya. Query-nya di sini ada kita create update harga transaksi, nama triggernya. Setelah kita melakukan insert di order detail, maka yang terjadi adalah kita mengupdate transaksi. Kita akan set totalnya menjadi select sum jumlah from order detail, di mana nomor transaksinya adalah new no transaksi, di mana no transaksi. Ini emang agak lebih kompleks, harus 2 kali juga kita menambahkan klausa where, di mana no transaksinya itu adalah nomor transaksi. Jadi emang harus seperti itu. Jadi intinya kita bakalan lakukan sum pada jumlah. Di sini kan ada kolom jumlah, itu kan di sum sesuai dengan nomor transaksinya. Jadi kalau kita melakukan insert pun dia akan menyesuaikan. Jadi saat dijalankan, kita masukkan insert data pada order detail. Nah, di sini kita masukin data ke pada nomor transaksi 234. Ini udah masuk datanya. Lalu kalau kita lihat tadi tabel sebelumnya, totalnya adalah 85.000. Setelah ditambahkan, setelah kita melakukan manipulasi atau insert data, di sini udah otomatis transaksinya akan berubah menjadi 171.000. Jadi udah langsung ditambahkan sama menu yang harga menu yang dipilih. Oke, mungkin itu aja dari tabel transaksi, dan kita langsung aja ke materi yang terakhir, yaitu tentang administrasi. Nah, pembuat administrasi ini kita akan membahas tentang pembuatan user dan juga grant privilege. Pada kasus pembuatan user baru itu digunakan untuk mempermudah sistem administrasi pada toko. Dan pada kasus ini, pembuatan user baru bertujuan untuk membatasi karyawan dalam mengakses database toko, sehingga kegiatan administrasi itu lebih aman dan juga teratur. Di sini kalau kita lihat terlebih dahulu sebelumnya, ada kita select user from mysql.user. Ini ada user bawaan dari sananya, lalu kita buat user baru. Contohnya di sini kita create user di ini at localhost. Jadi emang harus ada log at localhostnya. Identify by password. Jadi kita kalau mau masuk sebagai usernya, kita butuh password di sini. Jadi kita masukin di sini passwordnya 1111. Maka ketika kita select user lagi, di sini udah tertera usernya adalah ditambahin gini. Lalu gimana sih kalau caranya kita masuk sebagai user yang udah dibuat tadi? Kita keluar dulu, kita exit dulu dari MySQL-nya, lalu kita masuk lagi dengan cara memasukkan MySQL menu gini, terus min pay. Jadi di sini kita masukin passwordnya. Jadi ketika kita kasih min pay, nanti akan masuk ke enter password. Setelah itu kita masukin password, langsung kita udah menggunakan user yang udah kita buat tadinya. Dan yang terakhir untuk grant privilege. Nah, grant privilege sendiri merupakan pembuatan hak akses untuk user. Dan pada kasus ini hak akses diberikan oleh kasir toko, sehingga hak akses yang diberikan adalah hanya pada tabel transaksi, order details, menu, dan tabel produksi. Ini jadi sehingga nanti kalau misalnya ada admin sebagai kasir, kita bisa ngaturnya lebih mudah. Jadi mereka nggak punya akses macam-macam, hanya sesuai akses yang sudah kita grant privilege di sini. Di sini kita buat aksesnya, yaitu nanti user Dini ini akan bisa mengakses tabel transaksi pada toko roti, dan juga order detail mengakses order detail pada database toko roti, dan juga tabel menu dan juga tabel produksi. Di sini udah dibuat. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri, di sini masih ada kurangnya, karena tadi kita kan di pembahasan sebelumnya kita udah membuat macam-macam prosedur. Jadi mungkin sebaiknya kita memberikan akses untuk pemanggilan prosedur juga. Dan kalau kita tampilin grant for Dini at localhost, ini udah tertera semuanya apa aja sih hak akses kita. Jadi kita bisa lihat hak aksesnya di sini.
Ini terakhir udah revoke privilege sama sebenarnya di revoke ini kita hanya menghapus hak akses pada user. Jadi kita cuma ngapusin apa aja yang mau dihapus. Oke, demikian presentasi tugas besar saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Dini, terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.